manusia dibagi menjadi empat golongan. Yang pertama, rajulun, seseorang iktasabal mala, yang dia bekerja mencari harta min haramin, dari cara yang haram. Wa anfaqahu fil haram, dia infakkan pada jalan yang haram juga, fadzalika finnar, maka itu orang tempatnya di dalam neraka. Nah, tentu kita tidak bisa menghakimi si fulan tidak bisa. Ini ajaran agama. Ini barometer untuk mengukur diri kita, ya. Jadi tidak menghukumi si A, si B, si C, dan jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi ini adalah untuk pribadi kita masing-masing, ya. Untuk pribadi kita masing-masing. Yang kedua, rajulun iktasabal mal min haramin, seorang yang dia bekerja mencari harta dengan cara yang haram, wa anfaqahu fil halal, diinfakkan pada jalan yang halal. Mencari dengan yang haram, diinfakkan pada jalan yang halal. Wadzalika finnar, itu juga tempatnya di neraka. Kalau yang tadi jelas-jelas cara haram diinfakkan pada jalan yang haram, neraka, ya. Yang kedua, dengan cara haram diinfakkan pada jalan yang halal, sama-sama di neraka. Rajulun, yang ketiga, iktasabal mal min halalin wa anfaqahu fil haram, dia bekerja mencari harta dengan cara halal, tapi diinfakkan pada jalan yang haram. Wadzalika finnar, itu di neraka juga. Tiga-tiganya di neraka ini, ya. Yang pertama, cari harta dengan haram, diinfakkan pada jalan haram. Yang kedua, cari harta dengan cara yang haram, diinfakkan pada jalan yang halal. Yang ketiga, mencari harta dengan cara yang halal, diinfakkan pada jalan yang haram. Tiga-tiga di neraka, ya. Artinya berat resikonya itu berat besok di hadapan Allah. Jadi sepertinya kita tidak selamat ini, ya, kalau melihat daripada riwayat ini. Nah, kemudian wa rajulun iktasabahu min halalin wa anfaqahu fil halal, seorang yang dia mencari harta dengan cara yang halal, diinfakkan pada jalan yang halal, fahadha huwan naji, ini orang yang selamat. Ini satu saja berarti, ya, ini orang selamat. Walakin ba'dal hisab, tapi setelah proses hisab. Nanti kan ada proses hisab itu. Perjalanan akhirat itu dunia, kemudian barzakh, mahsyar, kemudian hisab. Nah, di sini kita nanti akan diinterogasi habis-habisan sudah, ya. Interogasi habis-habisan di sana. Dari mana ini dikemanakan, didapatkan dari cara apa, dan seterusnya begitu. Interogasi habis-habisan. Setelah itu baru ditimbang lah itu. Ditimbang, sudah dipilih ini yang baik, dipilih sudah, dikumpuli yang baik-baik. Oh, ini yang jelek-jelek dikumpuli, ditimbang. Nah, mana yang lebih berat itu? Kalau ternyata yang baik lebih berat, ya sudah, habis itu suruh lewat siratal mustaqim, masuk kamu ke surga. Jalanlah dia, karena yang baik lebih berat, selamat dia jalan sampai tujuan. Tapi kalau yang jelek lebih berat, disuruh dia ke surga, jalan sana. Cuman kan itu jembatan tuh, siratal mustaqim. Bawahnya itu jurang neraka. Baru dia berjalan satu langkah kepleset, masuk dia ke dalamnya. Ada yang berjalan 2 langkah kepleset, masuk dia ke dalam. Ada yang 3 langkah kepleset, masuk dia ke dalam. Ada yang kepleset kemudian dia bergelantungan itu. Tapi karena memang tidak kuat amalnya, tetap saja dia jatuh. Ada yang memang menipis. Jadi bedanya tipis. Dia bergelantungan, dia lewat pelan-pelan, selamat juga dia. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang paling selamat dia yang seperti kilat menyambar, set, sampai dia. Seakan-akan tidak tahu itu siratal mustaqim. Lewat saja, set, sampai dia. Ada yang seperti kuda, dia lari cepat kencang. Ada yang seperti bekicot juga, ada pelan dia jalan, ya. Pelan dia jalan, seperti bekicot itu. Ada yang dia merangkak itu. Nah, tidak tahu kita nanti yang bagaimana caranya nanti. Mudah-mudahan yang pakai kuda itu, ya. Nah, pakai kuda kita set lewat, mudah-mudahan. Ya, kita harus prasangka baik sama Allah.
Harus prasangka baik. Jangan prasangka buruk Jangan prasangka buruk. Ketika orang berprasangka buruk, maka atas dasar prasangka itulah Allah akan tetapkan dia. Dunia akhirat, begitu hukumnya. Di dunia dan akhirat. Di dunia kita prasangka, ya Allah kok saya ini susah hidup saya. Mungkin saya sebentar lagi saya mati misalnya begitu ya. Mungkin sebentar lagi saya bangkrut misalnya. Dia prasangka begitu. Bisa jadi dia akan ditetapkan berdasarkan prasangkanya. Tapi kalau dia prasangka baik, Allah kasih saya panjang umur. Allah kasih saya hidup yang tenang, yang senang, taat ibadah. Prasangka baik. Besok kalau saya meninggal, insya Allah masuk surga. Prasangka baik ya. Insya Allah berdasarkan prasangka baik. Karena demikian dalam hadis qudsi ditegaskan. Jadi orang yang selamat dari 4 jenis manusia adalah 1 orang saja selamat, tapi setelah ada proses hisab. Jadi kalau begitu kan berat urusan harta ini ya, berat ini urusan harta. Jadi bekerja itu apapun kalau emang itu halal ya sudah dijalani, tidak boleh malu-malu ya. Apapun itu pekerjaan kalau sudah halal ya tidak boleh malu-malu. Kalau kita bisa jualan bakso ya jualan bakso, bisa jualan kerupuk ya jualan kerupuk ya, jualan kacang goreng ya kacang goreng, yang penting halal, dan tidak juga dituntut oleh keluarga secara berlebihan. Kadang keluarga itu yang tidak difahamkan, tidak dibimbing, diarahkan, nuntutnya terlalu kuat, akhirnya suaminya kebingungan juga ya. Jadi perlu dua-duanya ngaji. Ngaji itu bukan ngaji Quran alif lam mim dzalikal kitab, bukan. Pemahaman. Ngaji pemahaman. Kasih dia pemahaman tentang agama ini.